Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu potensi kombucha sebagai pangan fungsional, yang dimana beranggotakan 4 orang. Ada Akmalia Jidni, ada Cynthia Yulyanawati, ada Sela Oktadinda, dan Muhammad Aris Pradana. Ya, next. Ya, di sini ada pengertian teh, yang dimana teh adalah bahan minuman penyegar yang mengandung kafein dan sebuah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis teh. Yang pertama ada teh putih. Teh putih ini pengolahannya itu sederhana, yakni dengan proses pelayuan dan pengeringan. Selanjutnya ada teh oolong. Prosesnya sama dengan teh putih, yaitu pengolahannya dengan pelayuan teh menggunakan sinar matahari, lalu dilakukan penggulungan halus setelahnya dan dikeringkan. Selanjutnya ada teh hijau, di mana pengolahannya dengan inaktivasi enzim polifenol. Daun teh yang sudah dilayukan, digulung, dan dikeringkan. Dan selanjutnya ada teh hitam, yang dimana dilayukan selama 14-18 jam. Selanjutnya digulung, digiling, dan dioksimasi selama kurang lebih 1 jam, dan terakhir dikeringkan. Nah, di sini ada sifat fungsional teh. Bisa dilihat bersama, total polifenol di sini teh putih itu lebih sedikit dibanding teh-teh yang lainnya, dan yang tertinggi di sini adalah teh hijau. Terus total katekin yang paling rendah itu ada di teh hitam, dan yang tertinggi ada di teh putih. Kafein, di mana teh hijau memiliki kafein paling rendah dan tertinggi ada di teh putih. Terus asam galat di teh putih ini tidak memiliki, sama dengannya teh oolong, dan teh hijau memiliki 0,09 dan teh hitam 0,69. Tiflavin, teh putih, teh hijau, teh oolong tidak mempunyai, dan teh hitam memiliki, yaitu dengan jumlah 0,94. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kombucha. Teh kombucha merupakan campuran teh dan gula yang difermentasi dengan bantuan simbiosis antara bakteri asam asetat dan yeast sehingga membentuk suatu teh jamur. Fermentasi yang terjadi pada pembuatan teh kombucha merupakan aktivitas dari mikroorganisme yang terdapat dalam starter kultur mikroba. SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast merupakan kultur campuran yang berisi bakteri dan hamir atau yeast. Berikut merupakan proses pembuatan dari kombucha. Pertama-tama itu air dan gula dilarutkan dengan perbandingan air 1 liter dan gulanya adalah 150 gram. Setelah itu dididihkan, setelah larutan gula mendidih, larutan diaduk, setelah itu ditambahkan daun teh. Dengan campuran masing-masing itu sekitar 50 gram. Lalu didiamkan hingga dingin dan disaring. Jadi disaring itu tujuannya untuk memisahkan air teh yang sudah terlarut dan juga ampas teh. Selanjutnya itu didapatkan ekstrak teh
manis yaitu kurang lebih 750 ml dan dimasukkan ke dalam toples kaca. Jadi fermentasi kombucha itu sebaiknya dilakukan dalam wadah yang steril yang terbuat dari kaca. Karena wadah yang terbuat dari logam dapat bereaksi dengan asam yang terkandung dalam kombucha. Setelah dimasukkan ke dalam toples kaca, ditambahkan starter kombucha 10%, yaitu terdiri dari padatan starter 5% dan cairan starter 5%. Fermentasi dilakukan selama kurang lebih 12 hari. Jadi fermentasi dari kombucha ini lebih baik pada suhu yang di antara 20 derajat Celcius. Hal tersebut dikarenakan jika pada suhu yang lebih rendah, maka enzim atau memerlukan energi aktivasi yang lebih tinggi untuk kerja enzim, sehingga aktivitas mikroorganisme dalam membentuk asam asetat akan terhambat. Sedangkan jika pada suhu lebih dari 27 derajat Celcius, akan terjadi inaktivasi enzim, karena diduga sebagai protein-protein enzim terdenaturasi pada suhu yang tinggi, sehingga akan mengurangi produksi asam asetat oleh mikroorganisme. Setelah fermentasi dilakukan, kurang lebih selama 12 hari, dilakukan pemisahan antara starter kombucha dan teh kombucha. Selanjutnya, ada faktor penting dalam pembuatan kombucha. Yang pertama, ada koloni Scooby. Koloni Scooby itu ada bakteri dan yeast. Jadi bakteri dan yeast itu harus dipastikan dalam keadaan baik agar pada saat proses fermentasi, hasil yang dihasilkan itu baik. Jadi agar hasil kombucha itu baik hasilnya. Selanjutnya itu ada media hidup koloni. Yaitu media hidup koloni itu larutan teh yang sudah ditambahkan gula atau glukasa yang berfungsi untuk sumber makanan atau energi bagi koloni Scooby, yaitu bakteri dan yeast dalam melangsungkan kehidupan dan melangsungkan fermentasi. Selanjutnya, ada kondisi lingkungan. Jadi koloni Scooby ini memiliki syarat tertentu dalam melakukan fermentasi, seperti lingkungan, pada suhu udara, dan juga kelembapan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, suhu udaranya itu harus kurang lebih 27 derajat Celcius. Lalu kualitas Scooby juga harus dipastikan baik dan aktif agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada sifat fungsional dari kombucha. Bisa di next. Yang pertama ini ada karakteristik fisik dari kombucha. Nah, karakteristik fisik dari kombucha ini tingkat kecerahan kombucha mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi. Kemudian tingkat kecerahan kombucha ini dipengaruhi oleh senyawa tanin yang mengalami kerusakan akibat adanya asam. Nah, kemudian ada total fenol. Nah, semakin lama fermentasi, maka akan semakin tinggi pula total fenol yang terdapat pada kombucha. Kemudian senyawa fenol pada kombucha ini dipengaruhi oleh flavonoid tiap bahan. Dan pada saat proses fermentasi ini terjadi depolimerisasi terubigin. Next. Nah, kemudian ada antioksidan. Tinggi rendahnya aktivitas antioksidan ini dipengaruhi oleh aktivitas antioksidan yang dimiliki oleh bahan dasar pembuatan kombucha. Nah, dari hasil penelitian itu terlihat bahwa aktivitas antioksidan teh hijau ini memang yang paling baik. Kemudian ada antibakteri. Nah, kultur kombucha ini memiliki pH sekitar 2,5 yang membatasi kemampuan bakteri patogen untuk tetap tumbuh. Nah, kemudian teh kombucha ini bersifat antibakteri terhadap Helicobacter pylori. Nah, kemudian terjadi simbiosis antara bakteri Acetobacter pseudomonas dan Camir Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada kandungan probiotik.
teh hijau kombucha probiotik dan teh hijau manis probiotik ini mampu menurunkan S. aureus sebesar 2,92 sampai 3,3 log CFU per mili. Kemudian pada kombucha teh hijau ini dengan penambahan BAL serta teh hijau manis dengan penambahan BAL mampu menurunkan E. coli sebesar 3,94 sampai 4,65 log CFU per mili. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada tren kombucha sebagai pangan fungsional. Karakteristik kombucha menggunakan varian teh yang berbeda. Pada karakteristik fisik, kombucha dibuat dengan menggunakan substrat 4 varian teh yang berbeda, yaitu teh hijau, teh hitam, teh putih, dan teh oolong. Secara umum, varian teh mengalami perubahan yang cenderung sama, yakni warna yang akan menjadi lebih terang. Selanjutnya, lama waktu fermentasi juga dapat mempengaruhi warna pada SCOBY. Setelah proses fermentasi, warna pada SCOBY tersebut akan berubah menjadi coklat pekat. Hal tersebut terjadi karena adanya kandungan tanin pada teh yang terikat dengan lapisan selulosa SCOBY. Selanjutnya pada aktivitas antioksidan. Hasil pengamatan yang dilakukan adanya peningkatan aktivitas antioksidan pada sampel teh hijau dan teh putih. Peningkatan terjadi sangat signifikan antara sebelum dan setelah fermentasi. Sementara pada sampel teh hitam dan teh oolong, peningkatan aktivitas antioksidan tidak terlihat begitu signifikan. Nilai IC50 terendah didapatkan pada kombucha variasi teh hijau, sedangkan nilai IC50 tertinggi didapatkan pada kombucha teh variasi hitam. Semakin rendah nilai IC50, maka semakin baik aktivitas antioksidan. Dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan tertinggi dimiliki oleh kombucha variasi teh hijau, dan sedangkan aktivitas antioksidan terendah dimiliki oleh kombucha variasi teh hitam. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.